Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin al-tahirin wa ashabihil muntajabin. Amma ba'du. Para pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini membahas satu tema yang cukup penting, yaitu tentang membina pribadi yang agung atau akhlak yang mulia. Terkait dengan tema tersebut, saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dari surat Al-Mu'minun dengan tafsirnya dari tafsir Al-Mizan jilid 15 mulai halaman 5 sampai halaman 12. Ayat pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mukmin, orang yang beriman. Al-Alam mengatakan bahwa keberuntungan itu ada dua macam, ada dua bagian. Pertama sifatnya duniawi, keberuntungan di dunia. Yang kedua sifatnya ukhrawi, yaitu keberuntungan di akhirat. Keberuntungan dunia adalah berbagai macam kebahagiaan yang diperoleh oleh seorang mukmin yang membuat hidupnya itu bahagia, tentram, senang, sentosa dan damai. Sedangkan kehidupan atau kebahagiaan ukhrawi adalah ada 4 kata beliau. Pertama, kekekalan tanpa kehancuran. Kedua, kekayaan tanpa kefakiran. Ketiga, kemuliaan tanpa kehinaan. Yang keempat adalah pengetahuan tanpa kebodohan. Itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kebahagiaan dan keberuntungan yang sejati. Karena adanya kekekalan tanpa kehancuran, kekayaan tanpa kefakiran, kemuliaan tanpa kehinaan, dan pengetahuan tanpa kebodohan. Kemudian Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman yang beruntung di dunia dan di akhirat tersebut. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di mana mereka dalam salatnya penuh dengan kekhusyuan. Khusyuk adalah sifat hati seseorang, dan khusyuk merupakan perasaan seseorang di mana dia menaruh perhatiannya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan keagungannya. Itu makna khusyuk menurut beliau. Kemudian ciri berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman yang beruntung dunia dan akhirat adalah yang menjauhkan berbagai macam perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia adalah kata beliau perbuatan yang mubah, yang dibolehkan, tetapi tidak ada manfaat yang kembali kepada akhirat. Atau tidak ada manfaat yang kembali kepada urusan-urusan dunia yang kembali kepada akhirat. Seperti misalnya makan dan minum ataupun tidur dengan mengikuti syahwatnya, mengikuti kemauannya, tidak untuk tujuan akhirat. Maka makan dan minum ataupun tidur ini perbuatan yang sia-sia ketika tidak ditujukan untuk kepentingan akhirat. Tapi kalau makan, minum, beristirahat atau tidur untuk tujuan supaya kuat, supaya bisa beribadah, maka ada tujuan akhirat. Ini tidak sia-sia. Tetapi jika tidak demikian, maka menjadi sia-sia dan termasuk orang yang merugi dan bukan sifat orang-orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kata zakat di sini, kata Sayyidun al-Alama adalah menunjukkan infak harta dan bukan zakat wajib. Artinya seorang yang memiliki kelebihan harta serta pengeluaran dari kehidupannya, makan, minum dan seterusnya, maka dia menginfakkannya untuk fakir miskin, untuk para yatim piatu dan selainnya orang yang membutuhkan. Berikutnya Allah menjelaskan tentang sifat orang yang beriman yang beruntung, walladzina hum li furujihim hafizun. Itu orang-orang yang senantiasa menjaga
auratnya atau menjaga kemaluannya. Al-alim mengatakan bahwa menjaga kemaluan di sini adalah dari perbuatan-perbuatan yang dosa seperti zina, seperti liwat, ya, lesbian, homoseks dan lain sebagainya. Itu harus dijaga. Artinya setiap orang beriman harus menjaga kemaluannya dari menyalurkan syahwatnya dengan cara yang tidak Allah halalkan, dengan berzina, dengan liwat, na'udzubillahi min dzalik. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghair malumin. Di sini ada pengecualian, kecuali ketika syahwat si mukmin tersebut dia salurkan kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan hubungan suami istri yang halal. Disalurkan kepada istrinya atau kepada para budak, ini pada masa Rasulullah itu dihalalkan. Jadi dengan pernikahannya dihalalkan, itu dibolehkan, termasuk juga di sini walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian Allah mengatakan faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang melakukan di luar itu, di luar pernikahan yang halal, melakukan atau mengeluarkan syahwatnya dengan cara yang haram, maka mereka termasuk orang yang melampaui batas. Dan itu termasuk perbuatan yang dosa. Selanjutnya juga termasuk ciri-ciri orang beriman yang beruntung dunia dan akhirat adalah walladzina hum li amanatihim wa 'adihim ra'un. Itu orang-orang yang senantiasa memperhatikan dan menjalankan berbagai macam amanat yang berada di pundaknya dan menjalankan uhud atau janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-alim mengatakan bahwa amanat di sini termasuk berbagai macam amanat yang berlaku pada umat manusia. Amanat barang yang dititipkan kepadanya, amanat berupa jabatan, amanat berupa anggota badan yang ada pada dirinya yang Allah titipkan, dan semua amanat. Nah, semua amanat ini dijaga dengan baik dan dijalankan dan difungsikan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman dan yang beruntung dunia dan akhirat. Juga wa'adihim ra'un. Ahad di sini adalah, kata beliau, yaitu berbagai macam takrib atau tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin tersebut, seperti sholat, berpuasa, dan macam-macam takrib atau kewajiban yang Allah bebankan pada orang tersebut, orang mukmin, dia jalankan dengan baik. Itu makna wa'adihim ra'un. Ini orang yang beriman yang beruntung ketika menjalankan semua amanat dengan baik sesuai dengan aturan Allah dan juga menjalankan janjinya atau berbagai macam taklif dan kewajibannya dengan baik pula. Berikutnya sifat orang beriman yang berikutnya walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang yang menjaga salat-salatnya dengan baik. Kata beliau, kata-kata al-muhafazah yuhafizun di sini itu menunjukkan bahwa semua salat-salat 5 waktu atau 5 kali dia lakukan dengan baik, dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut sebagai mukmin yang baik yang akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Artinya bukan hanya sebagian sholat saja, tapi mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijalankan dengan baik dan pada waktu-waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih utama kalau dilaksanakan pada awal waktu. Jangan sampai karena kemalasan, karena godaan dan bisikan setan menunda-nunda sholat sehingga sampai akhir waktu boleh dilaksanakan, maka bisa saja termasuk orang-orang yang sahun, ya, orang yang lalai dan akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beberapa ciri orang beriman tersebut, Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka adalah orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Itu mereka yang mewarisi dan mendapatkan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah mengatakan bahwa surga Firdaus adalah a'la al-jinan. Paling tingginya derajat surga adalah surga Firdaus. Dan beliau juga menjelaskan tentang ayat kanat lahum jannatul firdausi nuzula.
itu pada surat Al-Kahfi ayat 107 tentang bahwa surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, dan paling tingginya adalah surga Firdaus. Itulah beberapa sifat dan ciri-ciri orang beriman yang dapat membentuk kepribadian yang agung dan akhlak yang mulia, yang bahkan akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, semoga kita semua dapat membaca ayat ini kembali, dapat kita renungkan, kita tadabburkan dengan lebih detail lagi sebagai langkah upaya untuk kita menjadi dan membentuk pribadi yang agung dan akhlak yang mulia insyaallah. Jadi saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat buat saya pribadi, buat keluarga saya, buat kita semuanya insyaallah min rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.